Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan juga belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar surat At-Thariq. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar yang pertama, mampu membaca dan menghafal surat At-Thariq. Yang kedua, mengetahui sebab diturunkannya surat At-Thariq. Dan yang ketiga, mengetahui ilmu Al-Quran tentang surat At-Thariq. Yang keempat, mengetahui penjelasan surat At-Thariq, dan yang kelima yaitu memahami pokok isi kandungan surat At-Thariq. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan materi surat At-Thariq, mari kita dengarkan lantunan surat At-Thariq sekaligus anak-anak bisa menghafalkan di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Subhanallah, suaranya merdu sekali ya bacaan surat At-Thariq-nya. Semoga anak-anak bisa menghafal dan mengetahui isi surat At-Thariq tersebut. Selanjutnya, anak-anak akan belajar asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat At-Thariq. Apa sebab Allah menurunkan surat At-Thariq? Yang pertama adalah sebabnya yaitu surat At-Thariq khususnya ayat kelima yang berbunyi falyanzuril insanu mimma khuliq. Ayat 5 di atas yaitu berkaitan dengan Abu Asyad bin Kalda yang menantang orang-orang Quraisy dan akan memberi mereka hadiah bagi siapa saja yang dapat menggelincirkannya dari tempat ia berdiri, yaitu di atas kulit yang telah disamak. Dan yang kedua, dia juga berkata dengan sombong mampu mengalahkan 10 dari 19 malaikat penjaga neraka. Yang kedua, yaitu anak-anak akan belajar Ulumul Quran surat At-Thariq. Surat At-Thariq terdiri dari 17 ayat. Surat At-Thariq diturunkan di Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Surat At-Thariq diturunkan setelah surat Al-Balad. Nama surat diambil dari ayat 1 At-Thariq yang artinya yang datang di malam hari. Surat At-Thariq dalam Al-Quran
menempati urutan ke-86. Surat At-Tariq ayat 1-4 berisi atau tentang tiap-tiap manusia termasuk kita itu ada yang menjaganya. Yang kedua, surat At-Tariq ayat 5-10 berisi tentang Allah Maha Kuasa menciptakan dan membangkitkan manusia. Dan yang ketiga, surat At-Tariq ayat 11-17 berisi tentang Al-Quran adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Oke. Setelah anak-anak mengetahui ulumul Quran, maka Ustadz akan menjelaskan satu persatu terkait surat At-Tariq ayat 1-17. Yang pertama, penjelasan surat At-Tariq ayat 1-4. Ayat 1-4 yang berbunyi was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Surat At-Tariq ayat 1-4 ini berisi tentang bahwa tiap-tiap makhluk termasuk manusia itu ada yang menjaganya, yaitu malaikat, raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal kita, baik amal baik dan amal buruk. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Arti surat At-Tariq ayat 1-4 yang berbunyi, demi langit dan yang datang pada malam hari. Yang kedua, tahukah kamu yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Dan yang terakhir, tidak ada satu jiwa pun atau diri melainkan ada penjaganya. Di ayat nomor 1, Allah bersumpah dengan demi langit, yaitu langit adalah ciptaan Allah yang sangat luas. Dimanapun manusia berada, manusia tersebut bisa melihat langit yang begitu luas. Begitulah keagungan Allah dalam menciptakan makhluknya. Dan isi atau kandungan surat At-Tariq 1-4 yaitu tentang setiap manusia pasti ada yang menjaganya, yaitu malaikat, raqib dan atid. Selanjutnya adalah penjelasan Ustadz tentang surat At-Tariq ayat 5-10. Surat At-Tariq ayat 5-10 berisi tentang Allah Maha Kuasa menciptakan dan membangkitkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya atau hidup sesudah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka sekali-kali bagi manusia tidak ada kekuatan dan penolongnya. Dalam surat ini atau ayat 5-10, bahwa nanti
manusia tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah penjelasan surat At-Tariq ayat 11 sampai 17. Surat At-Tariq ayat 11 sampai 17 berisi tentang Al-Quran adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir rajm wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hajj. Innahum yakiduna kaidah wa akidu kaidah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yang artinya, demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, dan dia tidaklah senda gurau. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya, dan akulah pembuat tipu daya atau rencana yang sebenar-benarnya. Maka berilah penangguhan orang kafir itu, yaitu penangguhan yang sebentar. Dalam ayat 11 sampai 17, yaitu ayat 11, Allah menceritakan tentang hujan, yaitu dalam Al-Quran yang disebut roj'i. Roj'i artinya kembali. Setelah Ustadz menjelaskan ayat 11 sampai 17 dan khususnya ayat 11, yaitu Allah menceritakan tentang hujan atau roj'i, mari kita saksikan mengapa Allah menamai roj'i yang artinya kembali. Berikut videonya. Setelah anak-anak melihat video tentang hujan, dan dalam Al-Quran surat At-Tariq tadi, hujan yaitu roj'i, yaitu kembali, kita akhirnya menjadi tahu kenapa roj'i yang artinya kembali itu dinamakan hujan. Karena ternyata air hujan itu kemudian ada sebagian air yang menetap di dalam tanah, ada yang berada di danau, ada yang berada di laut, kemudian kena sinar matahari, dan kemudian menguap, ditampung di dalam sebuah awan. Awan tersebut tidak kuasa lagi menampung air tersebut, dan kemudian turun menjadi hujan. Itulah siklus air hujan, sehingga disebut roj'i yang artinya kembali. Anak-anak, materi yang terakhir yaitu pokok isi kandungan surat At-Tariq. Isi kandungan surat At-Tariq yaitu yang pertama, tiap-tiap jiwa selalu dipelihara dan diawasi oleh Allah. Yang kedua, merenungkan asal-muasal penciptaan manusia sehingga hilang sifat sombong dan takabur.
Ketiga, Allah kuasa menghidupkan atau membangkitkan manusia di hari kiamat. Yang keempat, pada hari itu atau pada waktu kiamat, manusia tidak ada kekuatan atau penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah Al-Quran adalah pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang surat At-Thariq beserta penjelasannya, isi kandungannya. Semoga materi yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat anak semuanya, dan Ustadz berharap mari kita membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan mengikuti semua yang ada di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.